penguasa alam semesta. Itulah makna Rabb. Rabbul Alamin artinya apa? Pencipta, pemilik, penguasa. Yang menciptakan, yang memiliki, dan yang menguasai. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita puja-puji Allah Maha Kuasa, Maha Bisa, Maha segalanya. Itulah pujian-pujian kita. Jamin, batin. Ya, itu Ismail. Itu sini. Ayo itu sini. Batin. Ya, memuji. Apa pujiannya? Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bisa, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Semua Asmaul Husna Bapak Ibu itulah bentuk puja-puji kita. Kalau Bapak Ibu memuji sesama manusia, Bapak baik deh, Bapak ganteng deh, apalagi Bapak pinter deh, itu pujian ya Bu ya. Mama cantik deh, apalagi ini semuanya puja-puji. Kita memuji Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Kenapa dipuji? Memang Allah yang berhak atas semuanya itu. Kenapa tadi Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang menguasai. Kenapa dipuji Bapak Ibu atas segala karunia, anugerah, semacam apapun macam-macamnya Bapak Ibu, nikmat Allah yang banyak sekali itu, ini karena kemurahan Allah. Kenapa? Kemurahan Allah. Sama Bapak, kalau ikut hitungannya, maaf, para ahli kesehatan, dokter, apapun namanya Bapak Ibu, kita di Bekasi Bapak Ibu, di Madinah, dimanapun sini, namanya debu, Pak, sudah kemana-mana, betul nggak? Ya. Alhamdulillah kita fine saja. Apa Bu? Bisa. Apa fine? Baik saja. Kita tetap keren ya, Bu ya. Ya. Pernah dengar Bapak Ibu? Pernah dengar? Apa itu? Nabi bersabda, Khobarul Madinah, debunya Madinah itu Bapak Ibu dawaun, obat. Pernah dengar? Belum toh? Ya. Bapak Ibu, kami sampaikan Khobarul Madinah dawaun, debunya Madinah itu obat batuk. Percaya? Percaya nggak? Bapak Ibu di sana, di mana? Di sana, ya, memang dari sinar bulan, Pak. Ada kampung namanya Kampung Turbatus Syifa. Apa? Turbatus Syifa. Dua teman asli disampaikan nggak? Belum. Kolali. Belum tahu soalnya. Ya Uti, ya Binti. Bisa. Batin. Lalu, Pak. Sini, Sir. Ada Kam. Kam. Aji Kam. Betulan Kam. La. Di Rial. La. Rial.
Mesti. Alas, lah. Nah, subhanallah. Yang pintar siapa, Bu? Yang pintar siapa? Ibu nih. Ben mama. Ayo. Jalan. Ah, alas ya, Ukti. Nah, sampai mana tadi? Ada kampung namanya Turbatu. Bapak Ibu. Dulu kita Pak Aman. Dapat di kalau Medina ada baju udah klasik itu. Sebenarnya kemenang itu. Buatnya program sendiri. Ada Turbatu Sifat di kampung Tanah Obat tuh. Ya, di Usman kita kunjungi. Sekarang kok kayaknya terbatas ya. Baik, moga-moga niat kita tetap. Oleh saya uti MC ya. لا ما تسويش. لا ما تسوي. يلا امشي. روح ماما. يلا روح ماما. خلاص بنت. خلاص. روح ماما. ما شاء الله. Yalla. La haula wala quwata illa billah. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ya selalu memuji kepada Allah sebab Tuhan yang menciptakan, yang memiliki, yang menguasai alam semesta atas segala karunia-Nya, termasuk Bapak Ibu karena Allah itu luar biasa. Di mana-mana tetap sehat, alhamdulillah. Sedangkan untungnya itu karunia Allah Bapak Ibu. Ada yang memperhatikan. Ini saya hanya dengar aja, Pak. Bapak harus tahu masker ya. Saya juga masker Bapak Ibu. Ya. Kalau ke kandang unta. Iya, Bu. Sini saya pakai masker kalau kemana kemarin ya, kenapa baunya seperti apa-apa enggak pernah pakai masker, Pak. Salibah juga ada, Arafah ada, Madinah juga ada. Kami bodoh waktu. Kita sama-sama apa? Maskeran ya waktu semurah ya. Iya. Apa ya? Baik Bapak Ibu, itulah ujian kita. Alhamdulillah Allah besar dari alhamdulillah. Baik Bapak Ibu. Coba sana. Bapak Ibu dari mana kampungnya dan dekat Kuba. Laki-laki ibu Bapak ya. Kadang-kadang jamaah itu ya Allah dibilang gitu langsung bawa kresek. Mulai Pak Tanah ini. Ya, itu ada sejarahnya. Ya tadi Bapak Ibu dulu ada dari kampung Obat ya. Madinah itu ada benteng Yahudi. Ada apa? Benteng Yahudi Bapak Ibu. Ya. Yahudi itu usil. Ya. Mulai nyebai namanya Yahudi Bapak Ibu. Jelai nyebai mangkelnya. Ya Bapak Ibu. Sudah ada komitmen bersama yang dituangkan dalam namanya Piagam Madinah. Apa? Piagam Madinah. Hidup rukun, damai, aman, sentosa, berbarengan dengan keyakinan yang berbeda-beda. Sudah ada Bapak Ibu itu komitmennya. Dituangkan dalam Piagam Madinah. Dasar Yahudi ngeyel, berkhianat, malah kerjasama dengan Quraisy Mekah memerangi. Nah, maka bentengnya diserbu oleh Rasulullah Bapak Ibu. Ada sahabat Nabi Bapak Ibu yang dengan keberaniannya lompat pagar benteng Bapak Ibu. Nah,
ditembaki oleh mereka orang Yahudi. Pulang ke Madinah sini Bapak Ibu berdarah-darah, darah bercucuran. Nabi Bismillah, set, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Walhamdulillah, izzatillah, wa qudratihi, turbatu ardihi, yusfa biha saqim. Sudah hafal Bapak Ibu? Apa? Hafal? Bismillah, Bismillah, Bismillah. Alhamdulillah, bi quwwatihi wa qudratihi wa turbatu ardihi yusfa biha saqim. Artinya dengan nyebut asma Allah, syukur pada Allah karena kekuatan Allah, dengan tanah debunya Allah disembuhkan semua penyakitnya. Nah, tanah Jogja ya ora ketok. Tapi itu Bapak Ibu ya dimana. Baik, Bapak Ibu, saya ingin matur pagi hari ini hal yang sangat luar biasa. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu jenengan ya. Namanya subuh yang hening sekali, yang Masya Allah Bapak Ibu. Jika imam baca Quran, imam itu Bapak Ibu, enak banget, enak enggak? Enak banget. Enak apanya? Suaranya, bacaannya. Pagi tadi Bapak Ibu baca surat apa? Apa? Surat apa? Asy-Syu'ara. Apa? Asy-Syu'ara. Itu agak panjang Bapak Ibu. Rasanya itu ingin terus. Karena mungkin imamnya juga bijak Bapak Ibu, ada yang bantu, ada yang sebut. Rasanya ini nambah terus. Kamu cewek deh Bu, kamu tuh cewek, bocah. Nah, ini. Poinnya apa Bapak Ibu? Saya ingin matur ya, kita semuanya mengimani, mengakui cinta kepada Allah. Betul nggak betul? Ya, kita mengimani, mengakui apa? Cinta kepada Allah. Penting Bapak Ibu, kata-kata cinta tidak cukup diucapkan, tidak cukup diucapkan Bapak Ibu. Ada lawazimnya, ada konsekuensinya. Jadi orang yang mencintai Allah, ini konsekuensi, ini kelaziman. Bapak kok begini? Bapak, cinta enggak? Cinta siapa? Istri. Dulu namanya calon, gitu. Bahasa kerennya pacar. Itu, gitu. Karena cinta inginnya ngobrol terus. Kita pakai Mbak. Oh, si Mbak meninggal. Pak. Ya nggak Pak? Inginnya apa? Ngobrol terus. Cerita terus. Itu cinta kepada seseorang. Gitu? Ibu, ngobrol di bulan purnama.
Apa? Kenapa? Ada bulan. Nah, ada bulan. Apa katanya? Indahnya bulan. Kita indahnya bulan. Ngobrol lagi indahnya bulan. Oh kan bisa mas, balik di mana? Apa? Tidak balik dah bu. Hanya kembali lagi bu. Indahnya bulan, indahnya bintang. Kenapa? Di bulan balani. Mau pengen apa? Pengen apa? Ngobrol. Kenapa? Cinta. Kenapa bu? Bapak Ibu, analog yang sama jika kita mencintai Allah. Pengennya ngobrol terus, masya Allah. Pengennya ngomong terus. Gitu? Bapak Ibu, kalau manusia diobroli saja, lama-lama mau wis tau mas, balik mana ya? Bosen, betul nggak? Apa? Bosen. Tanya bolak-balik kok bintang mama apa bolak-balik tembak. Bapak Ibu, Gusti Allah Bapak Ibu, justru semakin cinta dan cinta, semakin kita banyak ngobrol dengan beliau. Ini ilmu dalam sekali Bapak Ibu. Allah semakin mencintai kita, semakin mendengarkan kita semakin banyak ngomong, banyak curhat, banyak minta. Beda dengan manusia. Ngobrol saja enak, tapi bosan. Wis maju leh. Jadi pacarannya sih. Kita curhat pertama kali, perhatikan lama-lama jelek. Apalagi dimintai bolak-balik julaknya. Allah yang maha murah, yang maha mencintai kita hambanya Pak Bu. Semakin diobroli semakin senang. Mungkin asar siap-siap. Kita sering curhat semakin didengarkan. Banyak permintaan semakin diberi. Wa innahu latanzilun min rabbil alamin. Ya Allah. Wa innahu laqur'anun 'azim. Nazala bihi ruhul amin. Ya Allah. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, jadilah ahli Quran. Jadilah ahli Quran. Kenapa? Itulah cara kita ngobrol, curhat, memohon pada Sang Kekasih yang mengasihi. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana Pak? Seringlah ngobrol, seringlah bicara, seringlah curhat, seringlah meminta pada siapa? Yang maha memberi, yang maha mendengar, yang maha mencintai, yang seperti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu jadilah ahli Quran. Bapak Ibu, Nabi bersabda, ahlul Quran, ahlullah. Ahlul Quran, ahlullah. Ahli Quran itulah keluarganya Allah, Pak. Apa, Pak? Ahli Quran, ahlullah. Bahkan wa khassatuh, orang-orang spesial Allah. Orang-orang apa? Spesial. Bapak Ibu, kita punya keluarga, saya terangkan. Anaknya pinten Mbah? Putrane. Walu. Pinten Mbah putrane? Oh gangsal. Putrane spesial mboten? Spesial.
sing paling ditresnani. Wis sedoyo pasti. Tapi ono sing perlu diceritai. Napa? Seneng siji bareng. Niku menungso, Pak. Bu, sama. Anak saya 6. Yo, semana akeh anak sapa? Akeh. Maaf. Ngaku nggak ngaku, kroso nggak kroso, Pak. Ada yang lebih di kenapa? Spesial. Ya iya toh, anaknya patuh, solihah, masya Allah. Ya, Bu. Kita semuanya hamba Allah, kekasih Allah, tapi ada yang spesial. Apa? Namanya spesial, Bapak Ibu. Itulah Al-Quran. Ahlul Quran, ahlullah. Keluarga Quran, keluarga Allah. Wa hasaduhu, dan spesialnya Allah. Luar biasa, Bapak Ibu. Luar biasa. Ini Bapak Ibu, tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata Ustaz, sudah tua, sudah belo, apalagi pun bawur, jedal. Tidak ada kata terlambat. Untuk menjadi ahli Quran tidak ada kata terlambat. Nyatanya dulu masih muda, Pak Bu. Zaman dulu mungkin nggak sebanyak sekarang pengajian, gitu. Nggak mungkin dulu belum sempat. Baru sekarang, alhamdulillah ada kesempatan. Sudah tua, tidak ada kata terlambat. Untuk Quran Bapak Ibu luar biasa. Nyekel tok, pegang tok, Pak Bu. Ya ta'zim Quran, pahala. Buka-buka tok, kalau kita pahala. Dilihat, pahala. Baca, apalagi. Pahami, lebih-lebih. Diamalkan, luar biasa. Untuk Quran Bapak Ibu tidak ada kata terlambat. Belum bisa fasih, Nabi bersabda, man qara'al Qur'an wa yata'ta'u bihi, barang siapa baca Quran dan bacanya grodal-gradul, apa? Bacanya belepotan, susah, walahu ajron, baginya 2 pahala. Rudal gradul, Pak, belepotan 2 pahala. Masya Allah. Bapak Ibu, kalau nak ngrungokke wong ngaji Quran itu, ya Allah. Oh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah. Keringat saya jago-jago, Bu. Gitu. Satu huruf toh. Wah, ya Allah. Wangi ngungah. Di kulon. Sering mereka Ibu, saat rumah kasih tadi. Soalnya anak kula sing ulang. Alah wis tambah Masya Allah. Kangenan. Enggak apa-apa. Yang belepotan pun sudah diberi pahala. Kenapa ya Rasulullah? Pertama karena kangelane. Kalau kemeringat saya jagung. Contohnya manteng.
Gitu. Di pondok ada, tapi pondoknya. Yang kedua karena bahasanya. Di mana? Itu yang bacanya Grundal. Indonesia. Oh, di Indonesia. Sing mahir. Ada yang masuk di Mesir, Masya Allah. ada yang kerja di Bapak. di advertising. Kata beliau, kata Rasul, yang baca Qur'annya mahir, kasafaratil kiramil bararah. Wa man qara'al Qur'ana fahuwa mahir. Bacanya mahir banget, fasih, kayak siapa ya? Imam Maulud. Kelasnya sekelas malaikat, Pak. Apa, Pak? Iya. Kasafaratil kiramil bararah. Bagaikan kelas apa? Wah, Masya Allah. Ahli Qur'an. Bapak Ibu, ke sana tidak ada kata terlambat, ada kesempatan. Ibu dari Godean, Woku, mana-mana hari Rebu datang ke Timbangan. Ngaji Quran, sepuh-sepuh, jangan mati tua ya. Apa? Sepuh-sepuh. Taman kawak-kawak. Apa? Dulu mama ngaji. Kalau bapaknya belum, ibu baru. Masya Allah. Liburan buat sampai bosan Pak. Saya mau ngopi. Al-Haqqah, Mal-Haqqah. Balik ibu. Al-Haqqah, Mal-Haqqah. Balik lagi. Bulan balik ibu sampai jelek. Bertahun-tahun kok. Ya sepuh kon ngapalke Quran, Pak. Ya. Bisa ternyata 10 tahun saat juz lumayan. Bisa? 10 tahun. Malah Masya Allah. Ya bagus ya. Pokoknya apa? Jadilah ahli Quran. Kenapa itu keluarga Allah dan spesial Allah. Gak ada alasan gadul gak ada. Lambat juga gak ada. Sekarang alhamdulillah. Sudah tua bersyukur alhamdulillah. Halo Pak. Halo. Anak kecil bisa pakai orang tua. Dan itu kata iklan. Anak kecil aja bisa orang tua itu. Itu Bu. Gitu. Jadi iso, apa menasih? Apa boleh? Bapak dia Quran luar biasa. Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. So dino kiamat Quran datang mak jerudut apa? Syafi'an, memberi pertolongan. Siapa? Di ashab, orang-orang yang membacanya. Bapak Ibu, jangankan kita, semuanya nanti butuh pertolongan, butuh syafaat. Butuh apa? Siapa yang mensyafaati? Al-Quran. Ya. Artinya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Wanas, lapar, haus. Padahal Pak Bu, banjir segini. Banjir Pak. Antara bibir dan lubang hidung. Banjir Pak. Kok kehausan? Aneh tuh? Aneh. Banjir segini. Kalau nggak sinjit Pak, kelelep kelakupan. Sinjit terus capek. Ya kok kehausan? Kenapa? Banjir keringat, baunya nggak enak. Banjir apa? Tanah, baunya bagus. Kapan hari kiamat?
susah. Semua lari. Hanya syafaat yang bisa menolongnya. Siapa dia? Maksud datang memberikan pertolongan. Iqra'ul Quran wa innahu yaumul qiyamah syafi'an yasir. Bapak Ibu, Quran sebagai apa tadi? Sebagai bukti tanda cinta kita kepada Allah. Sehingga sering ngobrol. Ini apa? Ibu, karenanya semoga ada kedengaran Pak. Orang sudah dihafal, tambah lagi satu. Lebih nikmat ngobrolnya. Apa Pak? Apa? Paham bahasanya. Paham? Masya Allah, nikmat lagi. Bapak, memperhatikan kan imam kita? Ihdinas siratal mustaqim. Agak lama. Ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan kan tadi? Kita imamnya hafal Fatihah, ya lah. Hafal banget. Kok kenapa sampai diulangi 2 kali dan kenapa sampai tersendat? Iya Bu. Karena sesudahnya itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Langsung Pak melayang-layang Pak, terbang. Mi'raj. Teringat bahwa jalan yang udah jalannya orang-orang yang luar biasa, para nabi-nabi, orang yang siddiq, syuhada, orang-orang soleh. Sampai beliau terdiam, ya Allah. Orang bertanya, kenapa ya imamnya kok berhenti ya? Lupa Bu. Karena paham banget. Dulu Bapak, dulu di Mekah ada imam namanya Syekh Jabir. Syekh siapa? Mau coba Fatihah Pak sudah nangis. Masya Allah. Karena beliau gak banyak imam. Nangisan. Akhirnya Fatihah. Pemahamannya dalam banget. Ihdinas siratal mustaqim. Terngiang-ngiang Pak. Siapa mereka-mereka yang diberi petunjuk itu? Para nabi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Halo Pak, pahami. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Dengerin Bapak Ibu. Kata Nabi, jika kita baca wa iyyaka nasta'in, di sana Pak, di aras Allah mengatakan walaka masa'al. Wahai orang yang sholat, bagi anda apapun yang kau minta. Ya Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya belum ingat aku nyeluk apa ya? Minta apa Pak? Waktu di Arafah, ingat? Minta apa Bu di Arafah? Semuanya ingat apa? Jaluk ngapura, apalagi Pak? Tak sehat, apalagi? Macam-macam permohonan kita ditumpuk Pak, blek. Kata Allah, walaka masa'al. Bagi engkau apapun yang kau minta, nyoh. Coba mananya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di Qur'annya dibaca, dong paham maknanya. Luar biasa. Saya menangis Bapak Ibu. Saja. Imam kita luar biasa.
jadilah ahli Quran. Gak ada kata terlambat. Berapapun apapun ayatnya, baca dan baca. Hafalkan dan hafalkan, Pak. Bapak, hafalkan. Di sini ada kisah Bapak Ibu. Kalau sore kan banyak anak ngaji. Betul nggak? Namanya halakoh. Ada orang kayak siapa ya? Tua Pak kayak saya. Lebih tua lagi. Kalau saya 65. Usianya 60. Tiap sore nongkrong, Pak. Nungguin anak-anak pada ngaji. Ternyata beliaunya merenung. Iya caranya bisa hafal Quran. Usianya 65 tahun, Pak. Berapa, Pak? Ya. 65 tahun ngaco. Ada. Lama-lama ustaznya nanya, Syekh, kok kenapa tidak sudah di sini? Jawabannya Ibu bayangin, saya ingin mati nanti di dadaku ada. Apa, Pak? Beliau merenung ternyata ingin nanti wafat di dadanya ada Al-Quran. Ada gurunya serius, bener, naam, iya. Saya ingin menghafalkan Quran 65 tahun, Pak. Berapa? Mungkin nggak? Coba bilang dulu. Ibu, kita ingin mati nanti di dada kita minimal ada Al-Quran. Berapa juz? Berapa surat? Orang tua tadi, Pak, ngapal 4 tahun full 30 juz. Khatam Quran innallah situ. Janjinya diberi Allah. Kenapa Bapak Ibu? Ingin jadi ahli Quran yang bisa berikan sabar. Terakhir Bapak Ibu, Ustaz sudah terlanjur kebacut. Tidak ada kata terlambat. Kalau enggak kita hari ini, Pak, adakah anak kita yang kita ngaji Quran, hafal Quran, ada enggak? Sudah terlanjur kita, sudah enggak? Siapa lagi? Anaknya ngapal ke Quran, ada nggak Pak? Pak, Bu, ada nggak jagoannya? Siapa? Siapa? Anaknya. Kirim ke pondok Al-Miraj. Ngapal ke Quran. Kata para ulama Bapak Ibu, kalau kita enggak, maka anak kita termasuk ahli Quran. Benar. Karena anak sudah dewasa, susah, sibuk kerja. Nah, cari jagoan yang lain. Siapa? Ini ngerti. Siapa, Bu? Anak. Cucu. Cari cucu. Jadi oleh Sikil kirim. apalagi Quran ya Le. Kenapa? Si Mbah pengen jadi ahli Quran. Masya Allah Bapak Ibu. Bapak Ibu kemarin sore Mama gak sempat coba dengan cucu. Apa? Cucu.
saya Bapak kelas 2 sudah 2 juta. Ya, kelas 2. Adiknya kabarnya lebih cepat lagi. Mbak Bel, abang namanya abang, kakaknya. Abang, adik yang mau pulang, tapi kan siwak ya, saudara juga siwak. Toplek ya, gamis ya, iya ya, makasih. Tapi jangan lupa ya yang, apa itu? Beli kaos olahraga. Wah ya Allah, anak-anak. Kaos yang mana? An-Nasr. Tahu Pak An-Nasr? Klub mana itu? Oh, baik ngerti. Oh, An-Nasr itu klub di Riyadh sana di kota. Ada pemainnya namanya Ronaldo. Ya Allah lele. Ya Allah, anak-anak. Ya anak popo. Kenapa? Lagi online. Inginnya punya cucu. Mudah-mudahan mbaknya kantor. Betul enggak? Enggak? Anak itu bacot orang. Siapa lagi? Cucu. Iya mbak? Gitu? Bapak Ibu, saya garis bawahi ya. Kalau bisa Bapak, kalau bisa anaknya sekarang ngaji Quran dulu, ngapal Quran dulu. Kalau bisa. Ini rahasia loh Pak. Apa? Rahasia. Dan nanti punya ijazah. Sekarang gampang ijazah ini. SMP mah gampang. Ngaji Quran 3 tahun, daftar paket SMP. Ijazah SMP apa? Gitu. Satu SMA juga. Di SMP kita daftar ke Quran, ngaji ngapal Quran. SMA dapat juga, bisa kuliah juga. Ibu bapak punya Quran, masya Allah. Saya kalau bilang anak-anak di pondok itu, akhi, nah, antum, ya. Penting Qurannya apalin dulu. Hatam, alhamdulillah, ijazah dapat, SMP juga dapat. Perguruan tinggi sudah awe-awe. Bapak, perguruan tinggi sudah awe-awe. Sini hafal Quran, sini. Ya, kasih beasiswa. Ini betul Pak, Bu. Iya. Kurang apanya Pak? Hari ini Pak, hampir semua awe-awe semuanya. Siapa? Ahli Quran. Di Sekolah Semarang Pak, rektornya teman saya. Kalau ente punya santri hafal Quran, ijazah IPA, kedokteran bebas masuk, silakan. Kedokteran benar mahal. UNS Solo juga sama. Kita sudah mulai juga UI, UAD masuk. Alhamdulillah. Mana Pak Anas? Artinya apa Bapak Ibu? Quran, jemaah, Quran di dunia sudah memberi syafaat. Gimana? Syafaat apa tadi? Masuk ke bebas, Pak. Di dunia. Lebih di. Pengen. Kita sudah terlambat. Gak lucu, gak apa-apa, gak bisa. Anaknya jagokan Bapak Ibu. Gak bisa cucunya. Kita belum punya anak, belum punya cucu. Cari anak asuh. Cari apa? Yayai ngajinya di pondok. Antar dia ke pondok. Hafal Quran. Pahalanya Pak ngalir ke kita semua. Bapak Ibu ya, itu Bapak Ibu, fadilah keutamaan Al-Quran yang hari ini Bapak Ibu prihatin sekali. Survei menunjukkan apa Pak? Survei menunjukkan ada peneliti Bapak Ibu. Ada apa? Peneliti. Indonesia negara Muslim. Mayoritas Muslim, penduduknya
260 juta muslim. Teliti. Bah, so ngaji ra? Ra. Bu, ngaji enggak? Enggak. Mas, ngaji enggak? Belum. Ternyata 75% muslim di Indonesia Bapak Ibu ngaku belum bisa ngaji. Yang ngerti siapa Pak? Seorang profesor di Amerika sana. Teliti begitu. Bagi mereka Pak, bagus ini bagi mereka. Kenapa? Mereka berhasil. Berhasil apa? Berhasil menjauhkan Quran dari orang Islam. Orang Islam menjauhkan dari Al-Quran. Itu dia senang. So ngasih kabeh, perinting mereka. Senyum kenapa? Dia sudah berhasil. Bapak Ibu, dulu di mana? Di Kudus. Di mana Pak? Kudus mana? Jawa Tengah orang. Kudus Palestina Pak. Ada kesepakatan orang kafir sedunia, orang Yahudi sedunia. Kongres di Kudus Palestina memutuskan satu, kalau ingin mengalahkan orang Islam, maka jauhkan orang Islam dari Al-Quran. Paham Pak? Iya. Tidak usah perang senjata Pak. Jauhkan orang Islam dari Al-Quran. Caranya dari TK sudah dikasih HP. Apa Pak? Gam-kim. Ya dah. 75%. Itu survei. Dari 32 juta. Kok ngerti apa supaya mau coba nanya dari 32 juta. Apa itu? Anak Indonesia usia TPA. Apa Bu? Anak-anak usia TPA. Umur berapa berarti? 7 tahun. USD itu apa? SD itu 32 juta anak-anak. Sama. Yang ngaji di TPA, TPQ se-Indonesia hanya 24%. Hanya berapa? Ya. Ini survei juga Bapak Ibu. Dari mana? Badan Koordinator Nasional, BADKO. Hanya 24% saja yang ngaji di TPA. Yang lainnya orang ngaji. Yang ngaji. Nah, ini Bapak Ibu. Ini potret kita. Anak-anak kita dalam Al-Quran. Kemarin Ramadan, Pak. Saya salah alamat Bapak Ibu. Salah apa? Masuk ke masjid mau kultum subuh, ternyata keliru saya jadwalnya Pak. Sudah kebacut, alhamdulillah saya dengarkan, alhamdulillah Pak. Ternyata ustaznya bilang saya ini guru PNS, guru agama di salah satu SMP favorit di Jogja. Saya nggak sama matur. Dia mengatakan saya ini guru agama di salah satu SMP di Jogja favorit. Ada 10 rombel perangkatan, 10 kelas. Dan dia guru agama yang masuk di tes baca Quran, Pak. Sebelum pandemi dulu 30% bisa ngaji, alhamdulillah. Sebelum pandemi, Pak. 30% bisa ngaji. Sekarang menurun. Tinggal 20% yang ngaji.
30 kali 10 kelas. Berapa Pak berarti? 300 toh berangkatan. Hanya 2% yang bisa ngaji Quran. Mbak, lihatin Bapak Ibu, lihatin. Itu fakta semuanya Itu ada. belanja kurma. Nah, Bapak Ibu, Itu kembali belanja pada kurma. jadilah ahli Quran. Belanja kurma. Kita terlambat anak kita, terlambat cucu kita. Beli asbak Apalagi 2 kilo dari anak di situ shopping. apa? Ajwa. Kita menjadi ahlu Allah, warga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, saya kira itu Masuk-masuknya saja yang kalau nggak bis dari roto. kajian kita di sini, ya. Mengajar Bapak Terakhir, Ibu Selasa. pentingnya ngaji Al-Quran. Power bank masuk mana lawan Boleh power ngaji bank oleh kecil. Masa iki. Kecil ya? Tak masukkan hafal itu. Quran. Di sini bisa kemarin. Apa tak? Unik. Dari sekolah yang ada Oh, hafal oke. Qurannya ini. Masuk. Oh, power bank harus Yang ke di menyebabkan atas, oh, jangan di kita dapat bagasi. apa? Tas cilik untuk tas kecil. Iya.